Saya ingin bertanya kepada semua jemaat dari 12 gereja yang bergabung di acara Pranatal hari ini. Ini pertama kali saya ada di daerah Merebok, ya. Dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Saya bersyukur kalau Sarawak boleh ngalami lawatan Tuhan. Sebelum saya lupa, tadi ada Bapak siapa itu yang umumkan tentang IC? Sudah, masih di sini. Terima kasih Pak. Ada berita bagus. Hari Jumat sini bilang Jumat hari 5. Hari Jumat hari 5 yang kemarin, ya. Jadi kerajaan Malaysia mengumumkan secara resmi bahwa orang-orang Dayak kalau mengisi form, mengisi apa saja, selama ini kan disebut India bukan, Melayu bukan, Cina bukan, tapi lain-lain. Betul? Tapi mulai Jumat kemarin, orang Dayak di Sarawak, di Sabah boleh menulis Dayak, bukan lain-lain lagi. Dan saya ikut bergembira untuk berita itu. Ya, jadi oleh kerajaan Malaysia, orang-orang Dayak disahkan resmi menyebut diri Dayak, bukan lain-lain. Wah, saya pikir cukup lama juga ini orang Dayak berjuang untuk statusnya itu. Ya, puji Tuhan. Baik, kita belajar. Sebutkan kepada saya satu hal, satu saja yang paling penting dalam hidup itu apa? Satu. Apa? Sebentar, makan. Oke. Terus apa lagi? Kecuali makan, ayo cepat jawab. Siapa saja boleh jawab, tidak perlu takut salah. Apa? Nafas. Oke, apa lagi? Bukan. Makan bukan, nafas bukan. Kehidupan, saling mengasihi, bukan. Apa? Yang belakang, yang di luar. Keselamatan, bukan. Air, bukan. Apa Pak? Persekutuan, bukan. 5 lagi, boleh jawab. Apa? Kepercayaan, bukan. Apa Pak? Damai sejahtera, bukan. Identity, bukan. Kasih sayang, bukan. 2 lagi, ayo yang di luar, yang paling penting dalam hidup. Apa? Bersyukur, uang, semuanya bukan. Cukup, semuanya salah. Yang betul adalah rumah. Oh, kenapa? Ternyata orang Sarawak belum tahu rumah itu yang paling penting. Sekarang saya akan uraikan, akan jawab satu persatu. Nafas. Selama kita hidup, bernafas itu lebih sering di hutan, di jalan, atau di rumah? Ayo jawab, di mana kita lebih sering bernafas? Yang betul. Di rumah. Saya nggak tanya di mana-mana. Saya tanya di hutan, di jalan, di pekan, atau di rumah bernafas yang betul. Di rumah. Kasih sayang. Kasih sayang yang betul dapatnya di bandar atau di pekan? Di rumah. Apalagi bilang di hotel, awas. Betul? Dengar. Kepercayaan. Anak-anak tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau di rumah tidak ada kepercayaan yang dimiliki oleh ayah, ibu, papa, mama di rumah. Betul? Uang. Kalau uang itu tidak dipakai, tidak digunakan untuk rumah, untuk keluarga, berarti uang digunakan untuk apa? Dipakai untuk apa? Untuk orang luar. Di rumah, orang bicara kesehatan, penting. Siapa mau sakit? Tapi saya beritahu, orang-orang kaya boleh beli vitamin yang mahal.
beli suplemen yang mahal, beli air yang mahal untuk kesehatan. Tapi kalau suasana rumah, hubungan suami istri tidak bahagia, suka bertengkar, apakah kesehatan itu bisa didapat? Jawab, bisa didapat kesehatan itu? Tidak. Jadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, mau berbicara tentang apa saja, ternyata rumah itu pusatnya. Saya tidak tahu dalam bahasa Lumbawang, bahasa Sarawak, Melayu saya juga tidak tahu, bahasa Indonesia pun tidak ada. Kalau kita pakai bahasa Inggris, ada a house dan ada a home. Yang disebut rumah yang betul itu a house atau a home? Ayo jawab. A home. Lumbawang ada bahasa a home, rumah, a house dan a home ada bahasanya tidak? Tidak ada, sama. Bahasa Indonesia juga tidak ada. A house itu rumah, a home itu rumah. Padahal bukan. A house itu buildingnya, fisiknya. Bisa dari batu, bisa dari kayu, terserah. Tapi a home itu apanya? Suasananya. Saya beri pertanyaan ini, dengar. Mana yang bisa dibangun dengan uang? A house atau a home? Ayo jawab. Mana yang bisa dibangun dengan uang? A house atau a home? Wah, pintar semua ini orang Sarawak. A house bisa dibangun dengan uang. Orang punya berapa juta ringgit, mau bangun a house yang besar, silakan. Lalu a home dibangun dengan apa? Ayo, a home dibangun dengan apa? Bukan uang lagi. A home tidak bisa dibangun uang, dengan kasih sayang. Dari siapa? Ayo, kasih sayang dari siapa? Suami istri, dari ayah ibu. Orang sini bilang lebih baik papa mama, ayah ibu atau bapak ibu, mana yang lebih baik? Ayo, biasanya kalau di rumah panggil bapak ibu, ayah ibu atau papa mama? Ayo, yang umum supaya saya tidak salah. Apa? Ibu bapak. Itu yang umum. Kok jawabnya banyak sekali? Yang mana ini? Saya lebih bertanya Pak Ketua Daerah aja sudah. Biasanya di rumah panggil apa umumnya masyarakat di sini? Ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Oke, saya pakai kata ini. A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan, kesatuan hati bapak dan ibu. Nah, kita dengar mengapa setan merusak kesatuan? Ingat tema Natal kita, kelahiran Kristus mempersatukan umatnya. Hari ini kita akan belajar kesatuan yang sesungguhnya, kesatuan yang sebenarnya. The true unity itu bukan dalam gereja, bukan di masyarakat. Kesatuan yang sesungguhnya ada di dalam rumah. Setuju? Dalam rumah, yaitu antara orang tua ibu bapak dengan anak-anak. Kalau sejak anak-anak masih kecil, maka bapak ibu berdamai, hidup bahagia, hidup harmonis. Kalau saya pakai kata harmonis, orang Sarawak ngerti ya? Ngerti. Maka kalau sejak anak-anak masih kecil melihat orang tuanya, ibu bapaknya harmonis, rukun, sehati, bersekutu, satu hati, maka sampai anak-anak ini besar dan menikah, maka anak-anak akan membentuk keluarga yang harmonis juga. Anak-anak itu belajar bukan di sekolah. Anak-anak belajar hidup itu di rumah. Tolong catat PowerPoint. Cikgu bisa tulis ini Google ya, Dorothy Nolte, DOROTHY. Coba ya, catat.
ada orang, dia orang Kristen, dia sudah meninggal, umurnya 92 tahun, tapi dunia mengakui dia. Dorothy Nolte, ya. Ibu ini dia seorang wanita menemukan sebuah rumus, sebuah formula yang dipakai oleh seluruh dunia sampai hari ini. Formulanya berjudul Children Learn What They Live. Ya, children learn what they live. Anak-anak itu belajar kehidupan itu di rumah dengan ayah, dengan bapak ibunya. Sudah Dorothy, tulis saja di situ supaya orang tahu, nanti cari di Google. Anak-anak muda bisa googling, ya, Dorothy, 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 lalu space, ya, Nolte, N-O-L-T-E, Dorothy Nolte. Tolong tulis. Sini bisa ada internet? Nggak bisa ya, tapi tulis saja Dorothy mana supaya tahu. Cari nanti, khususnya young people. Kalian harus belajar untuk mempersiapkan pernikahan yang benar mulai hari ini. Mari kita buka Mazmur 84. Dorothy Noel, N-O-L, ya, L-T-E, oke, T, Nolte. Coba nih ya, L-T-E, oke, bisa diperbesar, oke. Mazmur 84. Kita akan melihat ayat ini. Mazmur pasal 84, Nolte, ya, sudah. Tolong saya minta semua mencatat Dorothy Nolte, nanti cari. Dunia mengakui teori yang ditemukan oleh Dorothy Nolte bahwa anak-anak itu belajar dari orang tuanya. Maka kesimpulannya, sekolah yang the best bukan di Kuala Lumpur, bukan di Kuching, bukan di Miri, bukan di Kota Kinabalu. Sekolah yang the best itu di rumah. Siapa gurunya? Ayo, siapa gurunya? Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat ayat itu. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Yahweh semesta alam, ya Rajaku dan Tuhanku. Orang Lumbawang bilang burung pipit itu apa? Pirit. Orang Jawa bilang emprit. Orang Jawa, ya, pirit. Oke. Burung pirit ini ada harganya atau tidak? Tidak ada. Siapa mau goreng burung pirit? Tinggal kecil harus segelingking begini. Burung yang tidak ada harganya dicatat di Alkitab. Mereka pun pikirkan rumah untuk anak-anaknya. Hebat bukan? Burung layang-layang, orang Lumbawang bilang apa? Apa? Belua. Pelua. Pokoknya begitu sudah, saya tidak tahu. Oke. Burung layang-layang. Ada harganya juga tidak? Ada. Tidak. Ada banyak. Ya. Dengarkan. Tapi burung layang-layang pun mikirkan tempat untuk anak-anak. Maafkan saya harus membuka ini. Dari kemarin malam sampai tadi pagi, saya ini kalau lihat anak-anak, budak-budak, saya selalu tanya, mana bapak ibunya? Selalu. Itu dari dulu. Hati saya hancur. Ternyata dari kemarin malam sampai hari ini, beberapa anak kecil
ternyata mereka tidak punya ibu bapak. Mereka ikut kakek neneknya. Saya tanya, kemana orang tuanya? Bercerai. Hati saya hancur. Kalau sejak masih kecil anak-anak itu tidak tahu mana ibu, mana bapakku, maka jiwanya hancur. Dan ini yang dibuat oleh ada ya? Oleh ada. Kemarin malam saya belajar kata baru ada. Ini yang dibuat oleh ada si setan itu untuk merusak the next generation. Jadi untuk merusak generasi berikut, the next generation, maka pernikahan yang dihancurkan. Begitu pernikahan hancur, begitu pernikahan rusak, maka anak-anak pasti hancur. Itu sebabnya gereja harus menyadari tugas ini. Sekarang kita lihat Maleakhi pasal 4 ayat 6. Maleakhi pasal 4 ayat 6. Ayo kita lihat Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman ini tolong dicatat semuanya ayat-ayatnya, untuk nanti di rumah dipelajari. Dari adik-adik, anak-anak yang masih remaja, masih teenager, anak-anak youth, perhatikan baik-baik, supaya nanti kalau kalian menikah tidak sampai salah di hadapan Tuhan. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang bukan untuk memberkati, tetapi memukul apa? Bumi sampai musnah. Apa kata lain musnah buat orang Lumbawa? Bukan rusak, lebih dari rusak. Musnah itu hancur lebur, habis. Apa? Mekusak. Habis. Catat, inilah satu-satunya literature, ya, satu-satunya literature, satu-satunya tulisan yang pernah ditemukan oleh manusia bagaimana bumi bisa mengkusak. Betul ya? Hancur lebur. Ternyata bukan karena perang, bukan nuklir, bukan tsunami, bukan. Orang sini bilang gempa bumi itu apa? Gempa bumi juga, oke? Bukan. Yang bisa mengkusak bumi ini kalau bapak-bapak jadi jahat kepada anak-anak. Begitu bapak-bapak marah, sakit hati, dendam, menyakiti hati anak-anaknya, firman Tuhan berkata, bumi musnah. Catat ini. Maka itu dalam fakta hidup, saya minta semuanya jawab, termasuk yang di rumah, di depan rumah Bapak Gembala yang dengar suara ini. Antara suami dan istri, setan lebih sering merusak siapa? Bapak atau ibu? Dalam fakta, ayo cepat. Bapak. Enggak, bukan dua-dua. Bapak lebih banyak rusak, Pak. Setuju saya ngomong ini? Kenapa ibu-ibu, puan-puan tidak ngomong? Ya atau tidak? Yang lebih rusak siapa? Suami atau istri? Dua-dua lagi. Siapa lebih sering rusak? Suami atau istri? Siapa jawab? Suami. Mengapa bapak-bapak lebih sering dihancurkan oleh si setan? Karena setan sudah tahu ada ayat ini untuk menghancurkan bumi, untuk memusnahkan bumi, rusak bapak-bapak. Anak-anak muda, pemuda-pemuda, suatu hari kalau kalian menikah nanti, ingat firman ini. Jangan asal kawin saja. Ngerti kata jangan asal kawin? Saya punya kata-kata jelek, saya punya ucapan jelek. Begini, awas kamu asal kawin, asal beranak saja. Nggak beda dengan babi, anjing, kucing dan sebagainya. Awas kamu.
Karena begitu anak-anak dilahirkan dan tanpa orang tua, anak itu hancur. Yang berikut, Kolose pasal 3 ayat 21. Kolose pasal yang ketiga ayat 21. Siapa yang bisa menyakiti hati anak? Terima kasih kepada gadis-gadis cantik yang membagikan minuman. Sudah 2 jam lebih kita ada di gedung gereja ini. Acara begitu banyak. Terima kasih dikasih minum. Kolose 3:21. Saya minta semua kita membaca dengan baik. Jadi saya tanya lagi, yang paling penting itu apa? Ayo, apa yang paling penting dalam hidup? Rumah. Jangan lupa ya. Rumah tidak perlu besar, tidak perlu mahal, pokoknya itu home. Maka anak-anak bahagia. Udah dapat? Kolose 3:21. 1, 2, 3. Hai. Ayo ulangi, suaranya kurang kencang. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya bacakan bahasa Inggris. Fathers, provoke not your children to anger. Terima kasih. Provoke not your children to anger, lest they be